FP1 Moto3 Catalunya 2026 akhirnya resmi dimulai. Dan sejak lampu hijau menyala, suasana langsung terasa berbeda. Langit Barcelona cerah, temperatur lintasan cukup ideal, dan hampir semua rider langsung keluar pit lane untuk mencari feeling sejak menit pertama. Karena semua tahu, sirkuit Catalunya bukan trek yang mudah. Lintasan ini punya kombinasi straight panjang, tikungan flowing, dan corner cepat yang bisa menghukum pembalap kalau setup motor sedikit saja meleset. Dan ternyata, hari pertama ini benar-benar menjadi milik pembalap Malaysia. Hakim Danish tampil luar biasa sejak awal sesi. Bahkan saat rider lain masih mencari ritme, Hakim sudah langsung menembus papan atas. Lap demi lap ia terlihat sangat nyaman di atas motor KTM miliknya. Cara dia menjaga kecepatan saat masuk tikungan cepat benar-benar impresif. Dan menjelang akhir sesi, Hakim akhirnya mengunci posisi pertama dengan catatan waktu fantastis. 1 menit 47,718 detik. Catatan itu membuat seluruh pedok mulai memperhatikan serius performanya. Karena bukan cuma cepat, Hakim juga terlihat sangat konsisten. Tetapi persaingan di belakangnya juga ketat sekali. Posisi kedua ditempati Adrian Fernandez dengan waktu 1 menit 47,899 detik. Pembalap tuan rumah itu sebenarnya sempat memimpin sesi, dan banyak orang mengira Adrian bakal mempertahankan posisi pertama. Namun time attack Hakim di menit akhir benar-benar sulit disaingi. Meski begitu, Adrian tetap terlihat sangat kuat, terutama di sektor terakhir Catalunya. Lalu posisi ketiga diisi oleh Alvaro Carpe. Pembalap Red Bull KTM Aju itu mencatatkan waktu 1 menit 47,947 detik. Carpe tampil rapi sepanjang sesi. Tidak terlalu agresif, tetapi sangat efisien, yang membuatnya terus berada di papan atas. Sementara posisi keempat menjadi milik Angel Piqueras, dengan catatan 1 menit 48,021 detik. Piqueras sempat mengalami kesulitan di awal latihan, namun perlahan dia menemukan ritmenya. Dan di menit-menit akhir, dia berhasil melonjak ke 4 besar. Kemudian posisi 5 besar ditutup oleh Maximo Quiles. Rider muda yang musim ini sedang naik daun itu membukukan waktu 1 menit 48,066 detik. Gap 5 besar sangat rapat, hanya terpaut beberapa per 10 detik saja. Lalu bagaimana dengan Veda Ega Pratama? Nah, disinilah yang membuat fans Indonesia mulai cemas. Awalnya Veda sebenarnya masih terlihat cukup tenang. Dia mencoba beberapa lap awal sambil mencari grip. Namun makin lama sesi berjalan, motor Honda Tim Asia miliknya terlihat belum benar-benar nyaman di tikungan panjang Catalunya. Beberapa kali, Veda tampak melebar saat keluar tikungan. Dan itu membuat kecepatannya sulit berkembang. Saat rider-rider lain mulai mempertajam waktu memakai slipstream, Veda justru lebih sering sendirian di lintasan. Padahal di Catalunya, slipstream sangat penting karena trek lurusnya panjang. Akibatnya, catatan waktu Veda tertahan. Dan sampai sesi berakhir, Veda hanya mampu berada di posisi ke-23. Hasil yang tentu cukup mengejutkan setelah performa impresifnya sepanjang awal musim. Sementara itu, rivalitas Asia Tenggara. Hakim Danish tampil luar biasa dan memimpin FP1. Jadi, apakah Honda Tim Asia bisa menemukan setup terbaik? Dan bisakah Veda memperbaiki posisi dan menembus Q2? Atau justru Catalunya akan menjadi seri tersulitnya musim ini? Kita tunggu di progres praktis selanjutnya. Many voices in Bill Hudson if someone... I've been in the commentary box with Alistair McGowan out of shape as well for Fernandez. He's got to pull that up. Like you said, it's getting lively, isn't it? It's just FP1, lads. Fernandez running on 47.4 is not bad. Not a bad lap time. To start the day on it's one of these tracks that you've got the long straight. It's gone down to... Bank you go down hard normally, yeah.
It's usually a face plant that Be feeling a little bit of pressure at the moment, Scott, to produce some results. Oh, Carpe. he's all Loading action. that outside peg. He's all action. He's Carpe with his upper body, moves around a lot on the bike. Looks big on it, doesn't